Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 46. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi asrarihi fid darin amin. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal. وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال. Husnul a'mal, bagusnya amal-amal, bagusnya ibadah itu nataiju husnil ahwal, hasil dari bagusnya hal. Ahwal jamak hal. Bagusnya amal hasil dari bagusnya hal. Wa husnul ahwal, dan bagusnya hal, minat tahaqquqi fi maqamatil inzal, karena betul-betul berhasil mentahqiq di dalam makam-makam yang dia jalani. Itu bahasa mafhum ya, kalau bahasa ininya. Maqamatul inzal ay fil maqamat allati tanzilu fi qulubil arifin. Magam-magam yang Allah Ta'ala turunkan di dalam hati para wali daripada ilmu laduni, futuhat dan lain-lain. Ini rada dalam ini, jadi harus pelan-pelan sekarang. Sekarang kita harus paham dulu, ini ada 3 masalah ini ya. Amal, hal, dan jelas ilm. Sini kita nukil dulu kalamnya Imam Ghazali. La budda, qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, la budda fi kulli maqamin min maqamatil yaqin min ilmin wa halin wa amal. Fal ilmu yuntijul hal wal halu yuntijul amal. La budda, tidak boleh tidak, fi kulli maqamin, di dalam setiap maqam, min maqamatil yaqin, daripada maqam-maqam yakin, 1 ilm, 2 hal, 3 amal. Fal ilmu yuntijul hal, ilmu itu menghasilkan hal, wal hal yuntijul amal. Ilm, hal, amal. Ya. Sekarang kalau ilmu sudah paham semua, amal juga sudah paham. Nah, ini hal. Ini harus paham dulu tentang hal. Di beberapa waktu yang lalu pernah saya terangkan tentang hal. Pakai bahasa pemahaman saya aja ya. Hal itu kalau saya gampangannya keadaan ruhani. Keadaan ruhani murid. Keadaan ruhani salik. Nah, di sini fal ilmu yuntijul hal, baru al hal yuntijul amal, kata Imam Ghazali. Setelah orang itu memahami ilmu, dia akan memperoleh hal. Ilmu yang dimaksud di sini jelas ilmu thariqah. Setelah memahami thariqah, si murid akan mendapat hal. Setelah mendapat hal, baru mendapat husnul amal, gitu, amal yang baik. Nah, jangan dibalik. Amal, ilmu, hal, bukan. Jadi ilmu, hal, amal. Pakai contoh yang gampang difaham saja. Pernah saya terangkan juga ini. Jadi ada seseorang itu masuk salah satu thariqah daripada sebagian thariqah para aulia.
bukan Thariqah Alawiyah, tapi Thariqah Mu'tabarah yang dia masuki itu. Bai'at kan, ada acara bai'ah karena gurunya orang arif billah, mursyid kamil. Jelas bai'at itu ada disadari tidak disadari ya, setiap orang yang berbai'at secara otomatis tersambung dengan sirnya si syekh. Saya ulangi, siapa saja yang berbai'at thariqah apa saja, asalkan salah satu dari thariqah para aulia al-arifin, otomatis dia tersambung dengan sirnya si syekh. Dah, itu rumus sudah. Pasti begitu. Kalau tidak terjadi, ya pasti ada yang salah ini. Imma salah gurunya belum kamil, wa imma muridnya tidak serius. Salah satu. Kalau pas dua-duanya terjadi, otomatis itu. Khalas, ba'dama dakhala hadha tilmid, ketika murid ini sudah masuk thariqah, kembali ke desanya, bingung dia. Terjadi ini besoknya loh ya. Besoknya ini terjadi habis bai'at, besoknya, dan tidak hilang itu. Dia alami kehidupan yang aneh. Tahu-tahu dengar azan, nikmat sampai mau nangis nih. Dengar azan, hatinya itu terasa enak, yang dia nggak tahu itu datangnya dari mana. Tahu-tahu pingin nangis, ya cepet-cepet wudhu ke masjid sholat. Diem aja dia duduk di kursinya di rumah. Apa ini? Ini terjadi, betul-betul terjadi. Dah, kalau dengar ada orang baca qiyam, gitu lagi. Dengar orang baca sholawat, gitu. Sampai dia bingung, ya namanya pemula ya, dia khawatir ya, saya gila ini lama-lama apa ini. Saya tidak akan teruskan ini cerita, panjang. Yang jadi syahid dalam masalah ini, itu hal itu. Itu yang namanya hal. Keadaan ruhani. Saya tidak pakai istilah kitab-kitab dulu, takut tambah bingung nanti ya. Di situ itu hal itu. Sadaqal Imam Al-Ghazali, beliau bilang apa tadi? Syaikhul Imam Al-Ghazali, la budda fi kulli maqamin min maqamatil yaqin min ilmin wa halin wa amal, fal ilmu yuntijul hal. Habis masuk thariqah di bai'at ya, kan dapat ilmu thariqah itu muncul hal. Sudah benar. Wal halu yuntijul amal. Yang asalnya dia akan sholat jamaah ke masjid, ogah-ogahan, diserang malas, hilang langsung itu, otomatis itu. Berarti hasuna sholatuhu. Ba'da ma baya at-tariqah wa hasala lahul hal, secara otomatis hasunat sholatuh. Nah, itu satu cerita. Saya ambil yang jadi syahid saja dalam masalah ini. Contoh lain bahwa ilm, hal, baru amal. Kalau ini kejadian waktu saya masih ngaji di Giren. Tidak usah saya sebut. Al-muhim wahid min rijalil hukumah, ngambil ijazah sallallahu alaihi Muhammad yang 10.000 itu. Dia ambil ijazah berarti kan ilm, akhadal ilm kan. Ya. Begitu dia ngambil ijazah, itu tahu-tahu hasunat akhlaku. Kan bareng kita itu Ramadan waktu itu. Enggak saya sebut namanya ya, enggak enak. Bareng sama kita waktu itu lagi pasaran Ramadan. Ini orang kok ajib ini. Ngambil ijazah, akhlaknya itu berubah otomatis tanpa dia sadari itu. Kalau bahasanya para masyayikh itu albasahullah bilibasil akhlak gitu.
Saya sendiri nggak habis pikir, kok bisa gitu kan? Langsung itu. Langsung. Kita kan lihat dari luar, berubah dari akhlak sayyi'ah ke akhlak hasanah. Tapi terjadi di ruhaninya orang, hal, keadaan ruhani. Yang tahu ya dia sendiri sama gurunya. Kita kan cuma pengamat saja dari jauh. Oh, jadi min ilmin ila hal. Setelah itu apa? Yang asalnya orangnya sholatnya alladzi fi seadanya, pokoknya sholat ya sholat, telat-telat golil ya la ba'sa bis, begitulah namanya hayatu fil hukumah. Tahu-tahu hasunat ibadah tuh. Ibadahnya berubah menjadi ibadah yang baik. La'alla hadza, ini sekedar pemahaman saya, jadi wallahu a'lam. Kalau betul ya minallah, kalau salah ya min nafsi. Sebab bukan maqam saya untuk mensyarahi kalam Sayyidi Ibn Athaillah. Ini mah sekedar dikit-dikit yang saya bisa tangkap saja. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Bagusnya amal hasil daripada bagusnya hal. Wa husnul ahwal, dan bagusnya hal minat tahagguq fi magamatil inzal, karena orangnya telah berhasil mentahqiq maqam-maqam yang turun di hatinya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya terangkan itu yang kelas orang-orang mubtadiin seperti kita. Jadi jelas beda dengan ulum laduniyah, ma'arif ilahiyah, futuhat rabbaniyah yang dialami orang-orang sekelas Al-Imam Al-Hadratul Habib Abdul Qadir, Syekhna Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar Muhammad. So, itu beda lagi lah, itu kelas tinggi. Ilmu itu kan buat kita praktekkan ya. Itu yang saya terangkan tadi, tolong dijalani siapapun yang mendengar ini, khususan yang pernah berbaiat dalam salah satu thariqah apa saja terserah Anda, yang penting mu'tabarah. Pada thariqah saya thariqah al-Ba'alabi, thariqah alawiyah, itu kalau Anda alami seperti yang saya ceritakan tadi, pahami mana ilm, mana hal, mana amal.